Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana kamu keadaannya di minggu yang baru ini, di hari yang baru ini ya? Saya membuat audio atau video ini masih tepat di bulan Januari 2017. Kapanpun kamu mendengarkan video saya kali ini, saya selalu mendoakan. Saya selalu mendoakan semoga kamu sedang dalam keadaan yang baik, semakin dalam keadaan yang bahagia, dan semakin dekat dengan yang namanya kebenaran sejati ya. Amin. Sejauh ini saya selalu bersyukur teman-teman karena semakin banyak ya pelanggan Pagar Kehidupan yang baru dan semakin banyak pula berarti orang-orang yang bisa saya tolong menuju kehidupan yang lebih baik. Nah sekarang saya tanya dulu nih sama kamu, apakah kamu sudah berubah hidupnya dengan mempraktekkan apa yang saya katakan di video-video yang lalu? Atau mungkin kamu adalah pendengar baru, penonton baru dari Pagar Kehidupan dan ingin mendapatkan semacam keajaiban ya dalam hidup kamu supaya hidup kamu keluar dari masalah. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membicarakan sebuah topik yang seru banget. Saya akan memberikan sebuah hal yang bisa menaikkan level kamu dengan izin Tuhan ya. Saya ingin memberikan sebuah inspirasi kembali yang bisa membuat kamu kembali naik level, ke level yang lebih tinggi daripada level kamu yang kamu jalani saat ini. Wah keren, emang kita akan bahas apa mas bro? Kita akan membahas sebuah hal yang berhubungan dengan bagaimana sih caranya kita bisa membuat sebuah karya, membuat sesuatu yang bisa dicintai oleh orang lain, bahkan digilai oleh orang lain. Menarik kan? Sebenarnya audio atau video ini didasari oleh pertanyaan di bagian komentar YouTube. Ada semacam pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya begini, Mas Bro, gimana caranya sih supaya gue bisa menciptakan sebuah karya yang bagus dalam karya apapun itu supaya bisa diterima orang? Gue udah putus asa deh, gue udah buat apapun kayaknya hasilnya gak pernah diterima orang gitu. Selalu ada aja kurangnya, bingung. Ada juga orang yang mengatakan begini, Mas bro, tolong bantuin gue dong. Gue kok kalau bikin sebuah karya ya, kenapa karya gue tidak bisa menyentuh hati orang lain? Nah sekarang saya tanya sama kamu pernah nggak sih bingung mau menciptakan sebuah kreasi atau karya, tapi kenapa ya, kok kreasi dan karya kamu itu kayaknya nggak bisa diterima orang gitu? Kalaupun kamu sudah capek-capek buat, kenapa karya kamu, produk kamu, kenapa tidak bisa dihargai orang? Nah kali ini, kalau memang itu masalah kamu, tolong dengarkan video ini baik-baik dan praktekkan ya. Kalau saya menyuruh kamu praktek supaya ada hasilnya langsung di depan mata kamu. Setuju? Oke, jadi begini teman-teman. Bagi saya, sebuah karya yang bagus apapun itu adalah sebuah karya yang menyentuh hati orang lain. Sekali lagi, takaran bagi saya, sebuah karya atau sebuah kreasi itu bagus atau tidak, adalah sesuatu yang bisa menyentuh hati orang lain. Contohnya adalah Pagar Kehidupan. Kenapa kamu suka dengan Pagar Kehidupan? Karena sebenarnya Pagar Kehidupan menyentuh hati kamu berulang kali. Kamu setuju? Nah, kalau kamu setuju, pertanyaan yang paling bagus adalah, bagaimana caranya mas bro, supaya apapun yang gue lakukan, apapun yang gue buat, bagaimana caranya supaya itu bisa menyentuh hati orang lain? Caranya sederhana. Perlu kamu ketahui, segala sesuatu yang menyentuh hati orang lain harus berasal dari hati kamu. Saya ulangi sekali lagi. Sebuah karya yang bisa disebut bagus adalah karya yang menyentuh hati orang lain. Dan cara yang paling sederhana untuk menyentuh hati orang lain adalah buatlah sebuah karya yang berasal dari hati kamu yang paling dalam. Kamu ingin bukti bahwa karya itu identik dengan hati? Oke, saya kasih contoh ya. Teman-teman, saya adalah penggemar musik. Saya sudah menggemari musik dari zaman saya SD sampai sekarang. Dan bagi kamu yang mungkin lahir di tahun 80-an atau mungkin 90-an awal, kamu pernah seperti saya menikmati fase di mana musik Indonesia sedang jaya-jayanya ya. Kamu setuju nggak sih teman-teman? Kalau musik Indonesia nih, kita bicara musik dulu sebentar, musik Indonesia itu paling bagus adalah era 90-an. Kamu setuju atau enggak? Nah banyak yang nanya sama saya, Mas bro, kenapa ya, kok musik zaman sekarang nih, musik Indonesia, kalah bagusnya dibandingkan musik tahun 90-an? Penyebabnya apa ya mas bro? Penyebabnya sederhana. Tahun 90-an teman-teman, orang Indonesia masih percaya kepada hati mereka di dalam menciptakan sebuah karya musik. Nah celakanya teman-teman, di tahun 2000 ke atas, banyak pemusik Indonesia yang termakan oleh produser,
oleh orang yang menawarkan uang, sehingga mereka yang tadinya menciptakan karya menggunakan hati, akhirnya mereka menciptakan karya hanya atas dasar uang. Benar, saya punya sebuah fakta. Apapun yang kamu lakukan hanya untuk uang, itu akan membuat kamu jatuh. Saya ulangi sekali lagi. Apapun sebuah karya yang kamu buat hanya dasar untuk kepentingan mendapatkan uang, saya berani garansi kamu pasti jatuh cepat atau lambat. Titik. Wah mas bro, masa tega banget sih nyumpahin kita jatuh, padahal kan kita udah capek-capek membuat sebuah karya supaya kita dapat duit mas bro. Gue butuh banget duit buat makan, gue butuh banget duit buat hidup. Iya bener, saya tahu. Saya tahu kamu pasti butuh duit dan kamu pun hidup menggunakan uang. Tapi kalau kita membicarakan sebuah karya, karya apapun yang kamu buat tidak boleh haram hukumnya kalau patokannya adalah uang. Kenapa? Begini jawabannya. Kalau kamu membuat sebuah karya apapun itu hanya karena uang, uang itu akan membutakan mata hati kamu. Sementara sebuah karya apapun itu harus menggunakan mata hati supaya bisa menyentuh hati orang lain. Itu penyebabnya. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang nih, musik Indonesia dibandingkan tahun 90-an kalah jauh. Kenapa? Karena zaman sekarang orang hanya mengincar uang, bukan kreasi yang dilandasi ketulusan hati seperti tahun 90-an kemarin. Nah mas bro, tadi kan lu membicarakan musik. Apakah sebuah kreasi itu harus berhubungan dengan seni? Begini, kalau saya membicarakan sebuah kreasi teman-teman, yang saya maksud kreasi adalah begini. Kamu bisa membuat presentasi yang bagus, itu kreasi. Kamu bisa membuat masakan yang enak bagi pasangan kamu, itu kreasi. Kamu bisa membuat sebuah produk apapun untuk kamu jual, itu kreasi. Termasuk video yang kamu tonton ini adalah salah satu bentuk kreasi. Apapun yang kamu buat untuk orang lain, bagi saya itu kreasi. Nah sekarang, coba deh kamu pikirkan satu aja, sebuah kreasi yang kamu buat, atau paling tidak pernah kamu buat, yang mungkin kamu bingung. Gue udah capek-capek buat ini mas bro, tapi kok gagal ya menyentuh hati orang lain. Sekarang saya tanya, apakah kamu membuat produk itu menggunakan hati, atau jangan-jangan kamu membuat produk itu hanya sekedar buat, sehingga kamu pun secara tidak sadar kurang bisa menyentuh hati orang lain, karena kamu membuat produk itu tidak menggunakan hati. Coba pikirkan dan renungkan lagi. Nah sekarang nih saya punya sebuah hal yang lucu yang mungkin bisa membuat kamu sedikit tertawa karena kamu ngerasa bahwa ini kamu banget gitu. Sekarang saya tanya, pernah gak sih kamu tertidur ketika kamu mendengarkan pemuka agama kamu berceramah atau berkhotbah? Lagi ibadah, bukannya dengerin pengkhotbah agamanya khotbah, kamu malah nguap, bahkan tertidur. Pules lagi, kadang-kadang ngorok lagi. Ayo jujur, pernah nggak? Aduh kok mas bro tahu sih, jadi malu saya. Iya saya ngantuk kalau dengerin ceramah agama waktu ibadah. Nah, kamu mungkin merasa bingung, kenapa ya bro? Kalau gue dengerin orang ngomong, kok gue gampang tidur gitu? Tapi kalau gue dengerin lu tuh gue nggak tidur, gue malah semangat terus. Penyebabnya apa ya? Nah penyebabnya adalah begini. Orang yang ketika pidato, orang yang ketika ceramah, orang yang ketika berkhotbah tapi bikin ngantuk, penyebabnya sepele. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena apa yang mereka katakan itu tidak dari hati. Titik. Nah, segala sesuatu yang dikatakan tidak dari hati akan masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. Nah, ketika setiap orang ceramah tidak menggunakan hati, itu hanya akan masuk kuping kiri kamu, keluar kuping kanan kamu, bikin kamu jadi bosen, akhirnya nguap, kamu ngitungin nyamuk, atau main handphone. Akhirnya nggak fokus, akhirnya ngorok. Mimpi buaya terbang, kamu kejam. Dia udah ngomong, kamu malah ngorok. Oke. Jadi intinya, yang membuat kamu jadi tidak fokus adalah segala sesuatu yang tidak dari hati. Ya, coba sekarang, kapan terakhir kali kamu ngerasa ngantuk mendengarkan pidato? Kapan terakhir kali kamu ngerasa ngantuk banget mendengarkan orang ceramah? Itu adalah salah satu contoh orang yang berceramah atau berpidato tidak dari hati, hanya sekedar baca. Itu berbahaya. Nah sekarang saya punya sebuah rahasia besar nih. Rahasia besar ini penting sekali, tolong simak baik-baik.
Kamu mungkin bertanya teman-teman, Mas bro, kata lu tadi nih kita harus mengerjakan segala sesuatu dari hati. Betul. Nah pertanyaannya, kenapa sih kok segala sesuatu yang kita kerjakan harus dari hati untuk mendapatkan hasil yang terbaik? Kenapa? Ada penjelasannya nggak? Ada. Penjelasannya begini. Kalau kita bicara hati teman-teman, hati itu adalah kandang dari sesuatu hal yang bernama cinta. Betul. C-I-N-T-A. Cinta. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta, kekuatan cinta itu luar biasa loh teman-teman. Saya selalu bilang, jangan pernah membenci cinta. Cinta tidak pernah salah. Ketika kamu melihat perceraian, ketika kamu melihat peperangan, ketika kamu melihat putus sambung pacaran drama di sekitar kamu, yang salah itu bukan cintanya loh. Yang salah itu orangnya. Karena mereka terlalu lugu, salah tafsir mengenai cinta kasih yang sebenarnya. Nah sekarang tolong disimak nih, saya punya prinsip dasar cinta untuk sebuah pekerjaan yang paling penting harus kamu patuhi. Prinsip dasar cinta terhadap sebuah pekerjaan. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, kamu harus tahu bahwa yang namanya segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hati itu tidak bisa dipaksakan. Kamu kalau mau masakin orang, kamu harus tanya dulu, gua sebel gak sama nih orang? Karena kalau kamu sebel sama itu orang, masakan kamu percaya atau enggak jadi gak enak loh. Bener, ya. Kualitas cinta seseorang nih rahasianya teman-teman. Kualitas cinta seseorang itu bisa dilihat dari hasil karyanya buat kamu. Kamu pengen tahu kualitas cinta istri kamu sama kamu, suruh dia masakin kamu dan rasakan masakannya. Kalau masakannya lagi nggak enak, berarti dia lagi nggak suka sama kamu, selesaikan masalah kamu saat itu juga. Kalau kamu ingin tahu bagaimana kualitas kamu kepada orang lain, buatlah sebuah karya menggunakan hati. Semakin orang lain menyukai karya kamu, berarti kamu sudah menaruh hati di karya itu. Tapi kamu harus ingat, yang pertama, yang namanya hati tidak bisa dipaksakan. Kamu harus melakukan segala sesuatu hal teman-teman dengan cara yang tulus. Kalau kamu memang ingin masak, masaklah. Tapi kalau lagi nggak pengen masak, jangan memaksakan diri untuk masak. Nggak boleh ikut-ikutan, itu rahasianya. Wah mas bro, gue pengen nih kayak lu nih membuat sebuah inspirasi melalui YouTube. Gue ikut-ikutan. Kalau kamu ikut-ikutan, pasti kamu gagal. Loh kok bisa gitu? Karena kamu membuatnya nggak dari hati. Kamu hanya ikut-ikutan saya. Oh mas bro, gue punya temen nih, dia buka restoran sukses banget mas bro. Gue mau ngikutin dia, gue mau buka restoran. Kalau kamu ngikutin teman kamu pasti gagal. Loh kok gitu mas bro? Karena kamu membuat itu tidak dari hati. Nah, jadi gimana dong mas bro? Pertama, kamu tanya dulu, hal apa sih yang gue suka? Hal apa sih yang gue cintai yang bisa gue berikan pada orang lain? Kamu tanyakan itu dulu. Dari situ, baru kamu memikirkan untuk membuat produk, membuat sebuah karya. Nah mas bro, gimana kalau seandainya saya punya kewajiban, tapi saya nggak suka kewajiban itu? Contohnya begini nih, gimana kalau seandainya gue harus presentasi nih? Nggak mungkin dong gue menolak presentasi, nanti gue bisa dipecat bos gue. Atau kamu ada tugas kampus, kamu nggak suka tugas ini, tapi kamu harus berkreasi dengan hasil yang bagus. Gimana caranya mas bro? Gimana seandainya mas bro, gue harus membuat sebuah karya yang memang kewajiban gue gitu loh. Pekerjaan gue, tugas kampus gue, gimana caranya gue bisa menghasilkan karya yang bagus walaupun itu kewajiban. Gue gak suka sih mas bro, tapi gue pengen banget memberikan hasil yang maksimal. Ada gak caranya? Bisa gak sih kita tetap menghasilkan sebuah karya yang bagus walaupun kita gak begitu suka tuh sama kegiatan itu? Bisa gak ya? Ada gak mas bro caranya? Caranya ada. Nah, caranya ini akan langsung kita praktekin ya. Sekarang saya akan langsung mengajak kamu praktek apapun yang ingin kamu kerjakan, apapun sebuah karya yang ingin kamu perbaiki, coba kamu praktekkan cara saya ini ya. Dengan izin Tuhan, insya Allah bisa membuat karya kamu yang tadinya kurang baik jadi lebih baik ya. Oke, dengarkan baik-baik. Cara yang paling efektif untuk membuat sebuah karya, apabila karya itu memang sebuah kewajiban, artinya mau gak mau kamu harus buat gitu ya. Sebuah cara yang paling efektif adalah cara bete. Loh kok bete mas bro? Gue gak mau disuruh bete. Tenang dulu, bete itu singkatan teman-teman. Singkatan dari apa? BT singkatan dari belajar tulus. Wah,
Ini gue baru demen nih Mas Bro nih. Gue pikir bete-bete, ternyata belajar tulus. Iya, belajar tulus artinya begini. Cinta itu adalah sebuah hal yang didasari dari ketulusan. Sekali lagi, cinta adalah segala sesuatu yang didasari oleh ketulusan. Nah ya, kalau seandainya kamu punya sebuah hal yang bisa jadi kamu tidak suka dengan hal itu, tapi mau nggak mau Mas Bro, gue harus membuat sebuah karya terhadap hal itu, caranya adalah belajar untuk tulus. Karena ketika kamu tulus, cinta akan muncul, dan ketika cinta akan muncul, karya kamu pun akan bisa menyentuh hati orang lain, sehingga karya kamu pun menjadi karya yang bagus. Pertanyaan berikutnya berarti, gimana caranya Mas Bro, supaya gue bisa menjadi orang yang belajar tulus? Caranya begini ya, caranya begini. Sekarang saya minta tolong izinkan suara saya untuk masuk ke telinga kamu lebih dalam. Karena saya akan mengajarkan kepada kamu untuk praktek, bagaimana sih cara mengaplikasikan seandainya kamu ingin belajar tulus ala pagar kehidupan. Caranya gini. Sekarang, saya minta tolong kamu katakan, aku sayang engkau. Coba kamu katakan, aku sayang engkau. Katakan ya. 1, 2, 3. Katakan, aku sayang engkau. Nah, kalau kamu sudah mengatakan aku sayang engkau, itu adalah sebuah perkataan atau sebuah contoh di mana kamu melakukan sesuatu tanpa menggunakan hati. Rasanya flat, rasanya hambar. Betul? Nah sekarang, saya akan mengajak kamu untuk mengatakan sebuah kalimat yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Caranya gini, sekarang kamu pikirkan deh, kamu pejamkan mata dulu, kamu sekarang pejamkan mata kamu, dan pikirkan orang yang benar-benar kamu sayangi dalam hidup ini. Secara garis besar, saya akan ngambil contoh, kamu amat sangat mencintai ibu kamu. Betul apa enggak? Kamu bayangkan wajah ibu kamu. Kamu bayangkan wajah ibu kamu, sekarang kamu pejamkan mata kamu. Saya minta tolong kamu pejamkan mata. Sambil kamu pejamkan mata, kamu bayangkan wajah ibu kamu yang amat sangat kamu cintai. Bayangkan wajah ibu kamu, rasakan cinta kamu sama ibu kamu, bayangkan wajah ibu kamu, rasakan cintanya, rasakan cinta kamu di dalam dada kamu saat ini, dan katakan, aku sayang engkau. Rasakan. Katakan lagi, sambil bayangin wajah ibu kamu, rasakan cinta di dada kamu, kamu katakan, aku sayang engkau. Katakan lagi menggunakan perasaan, aku sayang engkau. Sekarang kamu melek. Ketika kamu membuka mata, ada mungkin beberapa di antara kamu yang matanya agak sedikit berkaca-kaca. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal kalimatnya sama Mas Bro, tapi kenapa dibandingkan pertama kali tadi gue nyebut, dengan sekarang kok kayaknya sekarang lebih kerasa gitu? Jawabannya sederhana. Yang pertama tadi, kamu mengatakan sesuatu tidak menggunakan hati. Sementara yang barusan ini nih, kamu mengatakan sesuatu menggunakan hati. Nah, teknik ini yang harus kamu lakukan untuk menciptakan karya apapun yang kamu belum tentu sukai. Caranya, bayangkan orang yang kamu sayangi tadi, kemudian setelah perasaan cinta itu muncul, kamu lakukan hal yang harus kamu lakukan untuk memenuhi kewajiban kamu. Jadi yang ingin saya katakan di sini, sebelum kamu melakukan sesuatu, taruh dulu cinta di hati kamu, baru kamu melakukan action. Selama ini kamu hanya action, lakukan, tanpa cinta, itu nggak ada hasilnya. Nah yang harus kamu lakukan saat ini, mulai detik ini, lakukan sesuatu hal berdasarkan cinta. Tumbuhkan dulu cinta di hati kamu dengan membayangkan ibu yang kamu cintai tadi. Setelah perasaan cinta itu muncul, kamu jadikan ikhtiar kamu, perjuangan kamu untuk membahagiakan ibu kamu tadi. Karena kamu melakukan sesuatu hal yang baru saja kamu lakukan ini atas dasar orang yang kamu cintai yaitu ibu kamu, maka hasilnya pun pasti berbeda. Kenapa? Karena kamu melakukannya atas dasar cinta kepada ibu kamu. Itu rahasianya. Ya, jadi mulai saat ini ketika kamu bingung mau mengerjakan sesuatu, pikirkan dulu orang yang kamu cintai, tumbuhkan dulu rasa cinta di dada, dari situ baru kamu action. Ya, ingat, cinta dulu baru action, bukan kebalik. Jadikan cinta, sekali lagi teman-teman, sebagai bahan bakar kamu untuk berkreasi dalam membuat sebuah karya dalam hidup kamu. Lakukan ini semua,
dan pasti ada perbedaan besar dalam hidup kamu. Tebarkan cinta kasih, karena cinta kasih adalah bahan bakar kehidupan yang sesungguhnya. Selalu gunakan itu dalam berikhtiar ya. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.